Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada Sabtu 12 Oktober 2013 mengadakan kegiatan Field Day 2013. Kegiatan ini diadakan 4 tahun sekali dan pada tahun ini mengangkat tema diseminasi teknologi produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Menurut Dr. Agus Purwito, Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura, tujuan dari kegiatan Field Day 2013 adalah memberikan informasi kepada para petani terkait teknologi pertanian yang sedang berkembang di masyarakat. Ini adalah acara dari Departemen Agronomi dan Hortikultura yang kita lakukan setiap 4 tahun sekali, yang menggelar berbagai teknologi, terutama dari seluruh dosen dan juga dari industri. Kemudian tujuannya adalah memberikan informasi ini kepada petani. Oleh karena itu kita undang petani-petani baik dari Pasuruan, dari Cirebon, dari Brebes, dari Bogor, dari Lampung ya, untuk datang ke sini. Kita memperkenalkan seluruh teknologi yang kita miliki, yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas dari pertanian di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Kebun Percobaan Lewikopo Kampus IPB Darmaga ini juga diisi dengan penandatanganan MOU antara IPB dan PT Agrikon dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan fasilitas kebun dan pemberian beasiswa. Acara ini turut dimeriahkan dengan adanya pameran dan gelar teknologi yang diisi oleh 16 lembaga yang berasal dari internal dan eksternal IPB. Selain itu juga dilakukan sosialisasi Good Agricultural Practice atau GAP dan advokasi kepada para petani. Menurut Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB, Profesor Anas Miftah Fauzi, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para petani mengenai cara bertani yang baik. Bisa memberikan informasi kepada para petani pada kali ini bawang merah, kedelai, dan padi organik. Ya, bagaimana mereka bisa melakukan cara bertani yang baik atau good agricultural practices. Karena sebentar lagi kita akan memasuki era Asian Economic Community yang akan menuntut daya saing dari produk hasil pertanian kita. Advokasi hari ini kita berharap memberikan informasi bagi para petani, ya harapannya akan mereka ceritakan kepada petani yang lainnya, sehingga bisa kemudian petani-petani di wilayahnya bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh IPB. Dan kita berharap tahun depan bisa dilakukan lagi dengan yang lebih besar lagi, mungkin komoditinya yang lain, dan kita harapkan ada dukungan dari pihak-pihak terkait seperti swasta melalui CSR-nya atau sumber-sumber pembiayaan lain selain dari biaya yang disediakan oleh IPB. Sosialisasi GAP menjelaskan mengenai pentingnya penerapan GAP dalam budidaya lahan sehingga keamanan produk dapat terjamin dan petani yang menerapkan GAP dapat memperoleh keuntungan lebih. Kegiatan lainnya yaitu advokasi petani dan pendampingan bagi petani padi organik mengenai sertifikasi beras organik, kebijakan teknik pengembangan padi organik di Indonesia, dan kiat petani untuk menembus pasar global. Kerjasama pada prinsipnya setiap kerjasama itu harus saling menguntungkan, gitu ya. Jadi ada keuntungan buat petani dan ada keuntungan buat kelompok itu sendiri. Nah, ada keuntungan yang langsung, ada yang keuntungan tidak langsung. Keuntungan yang tidak langsung pertama dari pembinaan budidaya padi organik. Kemudian keuntungan langsungnya kita ada dari Gapoktan itu memberikan sarana produksi seperti pupuk organik, traktor gitu, kemudian benih, itu yang sudah jalan. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi harga gabah pembelian. Kita harga gabah organik
kita membeli dari petani itu 6.000 GKG, Rp6.000 GKG untuk varietas yang putih, Ciherang, Sintanur, sama X Bondong. Untuk yang hitam, varietas Wojolaka, itu kita 7.000 per kilogram GKG. Itu sudah lebih dari gabah konvensional biasa. Dan itu kita diikat oleh suatu ikatan kontrak petani dengan Gapoktan dan Gapoktan dengan eksportir. Advokasi mengenai kedelai menjelaskan mengenai teknologi produksi kedelai berdaya hasil tinggi, kebijakan teknik peningkatan produksi kedelai nasional, serta pengembangan kemitraan industri tahu dan tempe dengan produsen kedelai. Terakhir, advokasi mengenai bawang merah yang menjelaskan mengenai strategi penyediaan bibit unggul dan pemasaran bawang merah, peranan pemerintah daerah kepada petani bawang merah, serta kebijakan teknis pengaturan produksi bawang merah nasional. Tanggapan positif pun datang dari para peserta advokasi yang sebagian besar petani. Alhamdulillah dengan diadakannya seminar tadi di sini di IPB ini, saya jadi menambah banyak ilmu gitu tentang pertanian, yaitu cara menanam padi organik, terus cara pembuatan pupuk organik kayak pupuk cair tadi. Alhamdulillah jadi lebih menambah wawasan begitu. Itu jadi insya Allah dengan sesudahnya diadakan pelatihan atau seminar ini, GAP apa ya tadi lupa. Terus insya Allah nanti akan diterapkan di di kampung saya, di daerah desa saya, karena kebanyakan di wilayah saya tani semua, kebanyakan yaitu palawija, ada yang tani padi, nanam padi, ada ubi jalar, singkong. Jadi bisa juga nanti menerapkan yang pupuk organik itu enggak cuman ke padi, bisa juga tadi katanya ke yang lainnya. Pipit Sativa dan Ruli Adi melaporkan untuk Green Highlight.